Selamat tahun baru dan shalom bagi kita sekalian. Pada hari ini, pada kesempatan ini, satu hal yang kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat ciptaan Tuhan, menghirup udara segar, dan bisa memasuki kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tetap semangat buat seluruh anak-anak kami, adik-adik yang ikut di dalam ibadah KAKR di GBKP ini. Begitu juga dengan kakak-kakak guru yang memberikan waktu dan hidupnya untuk melayani Tuhan di kebaktian anak dan remaja GBKP. Sebelum saya sampaikan renungan di hari Minggu ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Di dalam doa kita tetap bersatu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, tahun yang baru di tahun 2023. Tuhan masih menganugerahkan kesempatan sebagai bentuk peduli-Mu kepada kami ya Bapa. Izinkan mulut kami, hati kami, bahkan kesempatan ini kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adikku yang ikut di dalam kebaktian KAKR GBKP, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan di minggu ini, yaitu minggu tanggal 8 Januari tahun 2023, yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kakak akan bacakan kepada kita sekalian demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Begitu juga kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 11 yang menjadi bacaan di kebaktian remaja. Saya akan bacakan kepada kita sekalian demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentu pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang menjadi bacaan di kebaktian remaja kita. Saudara-saudara yang terkasih, shalom bagi kita semua. Apa kabar kakak-kakak guru? Apa kabar anak-anak ataupun adik-adik yang kakak cintai di dalam Tuhan?
Besar harapan kita pada hari Minggu ini dengan semangat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo semangat di dalam Tuhan untuk menggali lebih dalam apa yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kita. Tema kita di hari Minggu ini adalah gereja. Kalau kita berbicara tentang gereja, siapa yang tidak tahu apa arti gereja? Pasti sering sekali diingatkan kepada kita, gereja itu tidak berbicara soal gedungnya, tapi berbicara soal orang-orang yang ada di dalam persekutuan yang sudah Tuhan panggil keluar dari dunia kegelapan, bangkit ataupun masuk dalam persekutuan yang kudus bersama Tuhan. Dan gereja itu kalau kita lihat arti yang sesungguhnya dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yaitu yang berarti perkumpulan ataupun orang-orang yang dipanggil keluar. Secara umum kita bisa artikan gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Apakah adik-adik sekalian orang yang percaya? Pasti jawabannya amin. Ya dan amin. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita bersekutu, berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan sebagai wujud daripada persekutuan gereja yang hidup, yang bersekutu, bersaksi dan memberitakan akan Injil keselamatan yang berasal dari Tuhan. Adik-adikku, hari ini kita melihat bagaimana pengertian gereja yang sudah kakak sampaikan dan bagaimana tujuan yang Allah kehendaki bagi kita, seperti 1 Petrus pasal 2 ingatkan kepada kita. Apa sih tujuannya Tuhan memilih kita? Mengapa Tuhan begitu memilih kita sebagai orang yang terpilih? Tuhan pasti memiliki alasan yang tepat. Agar alasan itu bisa kita pegang, bisa kita pahami, bisa kita jalankan, dan pemilihan Tuhan berikan kepada kita, bisa kita pertahankan identitas itu sebagai orang pilihan. Mari kita melihat kenapa Tuhan memilih kita. Alasannya adalah karena Tuhan sayang kepada kita. Sayang kepada adik-adik, baik kelas batita, kelas balita, kelas anak kecil, kelas anak tanggung, kelas remaja. Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita melihat Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya bukan karena kehebatan bangsa ini. Bukan karena bangsa ini memiliki hal yang hebat di mata Tuhan. Tapi karena Allah yang begitu hebat, yang begitu besar kuasanya, mau menyatakan cinta kasihnya kepada bangsa Israel, agar bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang selalu disertai oleh Tuhan hidupnya, agar bangsa ini menjadi milik Tuhan. Kita dipilih karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi kalau kita dipilih berdasarkan apa? Apakah berdasarkan karena kita baik, karena kita hebat, karena kita tekun? Bukan itu saja. Kita dipilih yang pertama alasannya adalah karena rencana Allah. Kalau memang rencana Allah, atas dasar itu maka kita dipilih. Bagaimana proses pemilihan yang Tuhan berikan kepada kita? Kitab 1 Petrus pasal 2 jelas sekali mengatakannya adik-adikku. Yang pertama adalah kita dipilih begitu banyak identitas atribut kita sebagai anak Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang pertama, kita dijadikan sebagai imamat bangsa yang terpilih itu adalah imamat yang rajani. Bukan hanya imam, bukan hanya raja, tapi sekaligus dia berikan kepada kita sebagai bangsa yang imamat yang rajani.
Artinya kita dijadikan oleh Tuhan bisa menjadi batu penjuru sebagai orang percaya. Bisa menjadi cikal bakal gereja itu semakin berkembang, semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang percaya oleh pemilihan Tuhan kepada kita. Makanya di dalam kitab 1 Petrus jelas sekali, orang yang percaya itu akan dijadikan sebagai batu penjuru untuk bangunan rumah Allah yang begitu besar di dunia ini. Tapi untuk orang yang tidak percaya akan Kristus akan menjadi batu sandungan. Apakah kita mau jadi batu sandungan? Pasti jawabannya tidak dong. Pasti kita mau jadi batu penjuru yang sudah Tuhan kuatkan, yang sudah Tuhan jadikan, yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Tuhan pakai dan pilih. Selagi kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, tapi bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena apa? Milik Tuhan harus hidup kudus. Kita tidak boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang memiliki hati duniawi yang menguasai hidup kita. Tapi kehidupan yang kudus adalah milik Allah. Karena kita sudah dikuduskan dan diasingkan dan dipanggil keluar dari dunia kegelapan menuju ke dalam persekutuan yang hidup dan hidup yang terang menderang perbuatan lahir dan batin kita. Kenapa mesti seperti itu Allah lakukan? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kenapa kita mesti harus dijadikan seperti itu, dikuduskan, diasingkan, dipanggil dan lain sebagainya? Tujuan Tuhan memilih kita adalah agar memberitakan berita kesukaan dan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kepada dunia ini. Itu maka kita dipanggil Tuhan untuk keluar dari dunia dosa kepada kehidupan yang terang, kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan persekutuan yang hidup bersama Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan. Kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan itu, adik-adik, berarti kita tidak mau memberitakan perbuatan Tuhan. Kalau kita respon, ayo, gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar bagi dunia ini. Dan gereja sebagai tema kita pada hari Minggu ini mengingatkan kita siapa diri kita yang sudah Tuhan pilih. Siapa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah Tuhan berikan kekudusan atas hidup kita. Dia berikan jabatan kita. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja di minggu ini. Tema kita tetap gereja. Arti gereja tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Kalau kita hubungkan bagaimana ini dengan tema, gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan kalau kita hubungkan dengan tema kita tentang gereja, bagaimana identitas kita sebagai orang percaya itu sebagaimana layaknya yang Paulus katakan di dalam kitab Filipi pasal 3, yaitu mengenai identitas Paulus. Identitas Paulus sebagai gereja itu sendiri, dia ungkapkan di dalam Filipi pasal 3 ini, bahwa dia memiliki kebenaran yang sejati ketika dia mengenal Kristus di dalam hidupnya. Hidupnya tidak terikat dengan undang-undang sebagaimana orang Yahudi menganggap ketika dia patuh terhadap undang-undang, dia merasa dirinya sangat eksklusif di dalam keselamatan. Tapi Paulus katakan, pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus bukan melalui apa yang kita pahami dan kita ketahui, tapi melalui iman percaya kita yang membuat kita paham dan kita mengerti di dalam knowledge kita tentang Allah itu sendiri. Semua itu didasari oleh iman percaya kita. Paulus mengenal Kristus karena dia memiliki iman kepada Kristus itu sendiri. Bukan karena patuh kepada undang-undang, hukum, Taurat, peraturan-peraturan, tapi karena iman. Jadi gereja yang hidup itu, gereja yang memberi makna itu, ketika orang-orang yang berkumpul, orang percaya itu memiliki iman. Itu perlu kita imani, perlu kita pahami.
Jadi di kebaktian anak dan kebaktian remaja, gereja yang sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki iman, yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Tuhan berikan jabatan imam dan rajani di dalam hidupnya, menjadi pemimpin dan memiliki kuasa, dan menunjukkan kuasa dan pemimpin itu untuk memberitakan kabar besar tentang perbuatan Allah yang ajaib di dunia ini. Sehingga di hari Minggu ini, adik-adikku di kebaktian KKR dimanapun berada, kakak-kakak guru-guru yang bisa melayani dan menyampaikan firman ini, biarlah gereja itu kita sendiri bukan berbicara tentang gedungnya, tapi berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut. Apakah kita masih memancarkan diri kita, orang-orang pilihan, orang yang percaya, orang yang sudah diutus, orang yang dikuduskan. Ini menjadi refleksi dan renungan kita pada hari Minggu ini. Kamu gereja, saya juga gereja. Kita sama-sama gereja. Dan gereja bukan gedungnya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Lihat di dalamnya ada orang-orang yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat manusia dan dunia ini. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Amin.